Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amriyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, sang penguasa alam semesta. Semoga solawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu. Dan untuk yang sudah subscribe, alhamdulillah, terima kasih. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan di subscribe dan share ke teman-temannya. Semoga ilmu yang kita berikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, insya Allah. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama sholat, yang kedua zakat, yang ketiga puasa, yang keempat dan kelima haji dan umroh. Baiklah, orang sholat itu mendapatkan 5 manfaat ini. Jadi apabila ada orang yang sholat tidak mendapatkan 5 manfaat ini, atau satu di antara 5, berarti ada yang salah dalam sholat. Awas, hati-hati. Sholat tidak hanya asal-asal sholat, karena sholat memiliki rukun-rukun sholat. Yang mengetahui kesalahannya itu hanya teman-teman sendiri, karena yang mengerjakan sholatnya teman-teman sendiri. Bisa jadi kesalahannya di wudu, itu sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Video yang sebelum ini itu sudah kita bahas. Jika teman-teman ingin mengetahuinya, silakan tonton video yang sebelum ini. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Orang sholat itu mendapatkan 5 manfaat ini. Apabila orang sholat tidak mendapatkan 5 manfaat ini, atau satu di antara 5, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Jika ada yang mendapatkan 5 manfaat ini, alhamdulillah, 100% sholatnya diterima oleh Allah. Tetapi jika mendapatkan satu di antara 5, alhamdulillah, masih ada penerimaan dari Allah. Salah satu ciri-cirinya yaitu dampak ibadah yang kita kerjakan itu akan tampak dalam kehidupan kita. Dampak ibadah yang kita kerjakan itu fungsinya akan nampak dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita. Baik, seperti yang dijelaskan di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Demikian cara menerjemahkannya. Sungguh sholat yang benar itu mencegah pelakunya dari 2 sumber keburukan. Yang pertama fahsya, yang kedua munkar. Yang dimaksud dengan fahsya di sini keburukan yang berasal dari syahwat. Contoh seperti pornografi, seperti porno aksi, seperti gambar-gambar porno, seperti
video-video porno. Jadi apabila ada orang sholat masih menikmati hal-hal yang seperti itu, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Awas, hati-hati, hati-hati. Masih suka nonton video porno, masih suka melihat gambar-gambar porno, awas, hati-hati. Ada yang salah dalam sholatnya. Nah, jadi dampak setiap ibadah yang kita kerjakan itu bukan berarti tanpa makna. Setiap ibadah yang kita kerjakan itu memiliki fungsi, maksud, dan tujuannya. Fungsinya untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena sesungguhnya Allah tidak butuh dengan sholat kita, tapi kitalah yang butuh dengan sholat itu. Nah, jadi teman-teman, ayo saya ajak Anda untuk berubah. Jangan pertahankan keburukan itu. Ayo kita berubah sama-sama. Ayo kita berubah, saling mendoakan. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita, dan semoga Allah mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi apabila ada orang yang masih suka nonton video porno, masih suka menikmati gambar-gambar porno, kalau dia tidak sholat ya tidak masalah. Nah, antum sholat tapi masih menikmati itu, awas, hati-hati. Antum perlu koleksi diri, awas. Yang ketahuan, yang mengetahui kesalahan itu hanya antum sendiri. Kalau saya tidak mengetahuinya. Nah, jadi mulai dari sekarang, kapan lagi kita untuk berbenah diri? Selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbenah diri bersama-sama. Semoga Allah selalu meridhoi. Yang kedua, di situ tadi ada mungkar. Mungkar itu keburukan keburukan yang diingkari oleh hati. Contoh seperti nafsu perut, contoh seperti orang korupsi, seperti maling, seperti berkata bohong, seperti berkata dusta, seperti fitnah. Itu mungkar. Nah, jadi kalau ada orang yang rajin sholat tapi masih melakukan hal-hal yang seperti ini, masih melakukan sifat-sifat mungkar ini, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Awas, hati-hati, hati-hati. Contoh mustahil orang sholat masih suka korupsi. Mustahil orang sholat masih suka berbohong. Itu mustahil. Seperti yang dijelaskan di Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza qadaitumus sholata fazkurullah. Selanjutnya, apabila kamu menyelesaikan sholatmu, kamu akan ingat Allah. Mustahil orang yang ingat Allah itu berbuat maksiat. Mustahil orang yang ingat Allah itu masih korupsi, masih berbohong, masih berkata dusta, masih memfitnah orang. Mustahil, mustahil, mustahil. Nah, mulai dari sekarang, marilah kita berbenah diri. Selagi masih ada kesempatan, manfaatkanlah kesempatan itu baik-baik. Karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Nah, itu berasal dari diri teman-teman sendiri. Mulailah perbaiki diri, mulailah cerminkan diri. Jadi, baik, kita lanjut lagi. Zakat. Zakat itu salah satu ciri penerimaannya yaitu hati kita, jiwa kita tidak senang lagi dengan harta, tidak kepikiran lagi dengan harta. Kita sudah mulai senang berbagi, kita sudah mulai senang memberi anak yatim, mengasihi, berinfak di masjid.
Intinya kita sudah tidak tertarik lagi dengan harta. Nah, seperti yang dijelaskan di Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Nah, kata Allah, antum kalau mendapat kesempatan, maka manfaatkanlah kesempatan itu untuk mencari pahala di negeri akhirat. Nah, bagaimana caranya? Contoh, apabila Allah memberikan antum rezeki berlebih, misalkan antum mendapatkan rezeki di bulan ini 10 juta, sementara kebutuhan antum sebulan hanya 5 juta. Nah, yang 5 juta lagi itu bisa antum pergunakan untuk menyumbang ke masjid atau untuk memberi makan anak yatim. Karena apa? Ya saat itulah waktu kita untuk memperbanyak amal kita. Karena kalau antum gunakan uang lebih itu untuk dunia, tidak akan ada manfaatnya. Percayalah, demi Allah tidaklah dunia dibandingkan akhirat seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan, maka silakan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dunia ini hanya sementara. Akhirat itu kekal selamanya. Memang betul. Kalau tidak ada uang, bagaimana caranya kita berinfak? Kalau tidak ada uang, bagaimana caranya kita memberi makan anak yatim? Caranya minimal satu hari ya antum sisihkanlah 3.000, antum tabung 3.000 selama 1 bulan. 3.000 dikali 30 kan udah 90.000. Nah, antum pergi ke masjid di waktu subuh, antum bisa masukkan ke kotak infak, atau antum bisa belikan yang 90.000 tadi, belikan makanan, kasih ke anak yatim. Allah tidak akan melihat jumlah yang antum sumbangkan, tapi yang Allah lihat hati antum. Yang Allah lihat ikhlas nggak antum menyumbangkan uang tersebut. Nah, ikhlas nggak antum menyumbangkan uang tersebut? Allah tidak akan lihat nominalnya, tidak. Tapi yang Allah lihat itu ikhlas apa tidak antum menyumbangkan uang tersebut. Baik, seperti yang dijelaskan di Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, antum bisa mengejar pahala negeri akhirat selagi antum masih di dunia. Berapa banyak orang yang sudah meninggal hanya ingin kembali ke dunia hanya untuk bersedekah. Maka antum selagi hidup, selagi masih ada di dunia, manfaatkanlah kesempatan itu. Karena sesungguhnya hidayah itu mahal. Apabila Allah telah menutup hati antum, nah itu yang paling bahaya. Seperti yang dijelaskan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 7. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatu walahum azabun alim. Bunyi ayatnya seperti itu. Artinya Allah telah menutup
pendengaran dan penglihatan mereka. Allah telah menutup hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup. Dan mereka akan mendapat azab yang berat. Awas, hati-hati. Ini paling bahaya. Apabila Allah telah menutup hati, penglihatan dan pendengaran kita, siapapun yang akan ceramah, siapapun yang akan menasihati antum, nasihat itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati antum. Awas, hati-hati, ini yang paling bahaya. Nah, selagi kita ada kesempatan, yuk kita berubah. Saya di sini mengajak antum untuk kebaikan, untuk berubah menjadi yang lebih baik. Insya Allah, semoga Allah mempermudah niat kita dan Allah mempermudah segala urusan kita dan rezeki kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. Puasa yaitu la'allakum tattaqun, peningkatan iman. Kita lanjut lagi. Yang keempat dan kelima, haji dan umroh. Nah, awas, hati-hati. Mohon maaf yang sudah haji, mohon maaf. Sebenarnya ibadah haji ini, kita pergi ke tanah suci bukan hanya untuk mendapatkan gelar haji, bukan. Awas, hati-hati orang yang pergi ke tanah suci, orang yang pergi berhaji, kalau dalam hatinya ada niat sombong, maka 100% ibadah haji Anda tidak diterima di sisi Allah. Boleh jadi Anda dipanggil haji di hadapan manusia. Hati-hati. Hati-hati. Sifat sombong dan sifat ria itu sangat dibenci oleh Allah. Antum harus tahu itu. Nah, fungsi haji dan umroh ini yaitu untuk berbenah diri, untuk mencerminkan diri kita. Bagaimana diri kita yang dulu. Contoh, saya mencerminkan diri saya. Contoh, dulunya saya suka marah, dulunya saya nggak sholat, dulunya saya pelit sama duit, dulunya saya pelit minjamkan barang saya. Nah, semua keburukan-keburukan saya ini setelah saya pulang dari tanah suci, setelah saya pulang dari berhaji, saya harus bisa menghilangkan semua keburukan saya. Nah, apabila semua keburukan ini hilang, itulah salah satu tanda Allah menerima haji kita. Itulah salah satu tanda Allah menerima umroh kita. Nah, teman-teman semua, jangan asal-asal ibadah, karena setiap ibadah yang kita lakukan itu memiliki fungsi, tujuan dan maksud. Tidak lain, tujuan maksud dan fungsinya tidak lain hanya untuk kebaikan diri kita. Allah tidak akan butuh dengan uang Anda yang Anda infakkan ke masjid. Allah tidak akan pernah butuh dengan sholat Anda yang Anda kerjakan. Tapi yang Allah butuhkan yaitu keikhlasan hati Anda. Yang Allah lihat niat Anda. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang menyukai dakwah ini, untuk teman-teman yang menyukai ilmu ini, silahkan subscribe channel saya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.